Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmadi Madudin dari Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang anti-aliasing, yakni teknik mengurangi efek jitter atau aliasing pada grafis komputer. Oke. Sebelumnya, apa itu aliasing? Nah, aliasing adalah efek visual berupa tepi bergerigi atau bisa disebut jagged edge atau pola tangga pada objek grafis. Ini terjadi karena layar tersusun dari piksel-piksel kotak yang terbatas, sehingga tidak dapat merepresentasikan garis kontinu secara sempurna. Apa aja penyebabnya? Di antaranya ada sampling rate rendah. Nah, frekuensi sampling layar atau resolusi itu lebih rendah dari detail objek yang ditampilkan. Lalu, Nyquist theorem, yakni frekuensi sinyal melebihi setengah frekuensi sampling menyebabkan distorsi. Lalu, diskritisasi piksel, yakni setiap piksel hanya menyimpan satu nilai warna. Informasi subpiksel jadinya hilang. Lalu lanjut ke konsep anti-aliasing. Anti-aliasing adalah teknik dalam grafika komputer untuk mengurangi efek jagged edge dengan cara memperhalus transisi warna antara objek dan layar latar belakang. Nah, prinsipnya yakni mencampur warna piksel di tepi objek secara proporsional atau color blending, sehingga mata manusia melihat tepi yang halus. Seperti yang di kiri ini contoh tanpa anti-aliasing, dan yang kanan ini ya dengan anti-aliasing. Oke, lanjut. Berikut ada beberapa metodenya. Yang pertama yakni SSKA atau FSAA, yakni Super Sampling EA atau Full Scan EA. Nah, cara kerjanya nih. Yang pertama, render scan pada resolusi lebih tinggi dari target. Misal 2 kali, 4 kali, atau 16 kali lipat. Nah, proses seluruh gambar pada resolusi super tinggi tersebut secara penuh. Nah, itu yang kedua diproses. Lalu yang ketiga, down sample ke resolusi asli dengan cara averaging piksel tetangga. Dan hasilnya adalah gambar dengan tepi yang halus secara alami. Untuk kelebihannya, yakni kualitas visual terbaik, terus semua tepi objek tercover, dan implementasi sederhana. Dan kekurangannya yakni sangat berat di GPU, lalu membutuhkan 4 kali sampai 6 kali VRAM, lalu performa turun drastis, dan jarang di game modern. Oke, untuk yang selanjutnya metodenya yakni MSAA atau Multisample Anti-Aliasing. MSAA adalah melakukan super sampling pada tepi objek saja, bukan seluruh frame. Shader tetap berjalan sekali per pixel, sehingga jauh lebih efisien dari SSAA. Nah, untuk langkahnya, yang pertama, untuk setiap pixel GPU mengambil beberapa sampel subpixel, misal 2 kali, 4 kali, atau 8 kali. Lalu yang kedua, depth dan stencil buffer di super sample, tapi shader hanya dijalankan sekali per pixel. Lalu yang ketiga, sampel yang berada di tepi poligon di rata-rata untuk menentukan warna akhir. Dan yang keempat, bagian interior poligon tidak di super sample, hemat resource GPU.
Lalu untuk selanjutnya metodenya yakni FXAA dan TAA, yakni Fast Approximate Anti-Aliasing. Nah, untuk langkahnya yakni post process filter. Nah, bekerja pada gambar jadi, tidak perlu data geometri. Lalu yang kedua, mendeteksi tepi berdasarkan perbedaan luminance antar piksel tetangga. Selanjutnya, menghaluskan tepi dengan blur adaptif secara horizontal dan vertikal. Nah, lalu itu sangat cepat dan ringan, yakni cocok untuk GPU low end dan mobile. Namun ada kelemahannya, yakni seluruh gambar bisa sedikit blur atau over smoothing. Nah, untuk yang selanjutnya yakni TAA, Temporal Anti-Aliasing. Nah, menggunakan informasi dari frame-frame sebelumnya atau history buffer untuk meningkatkan kualitas, lalu menggabungkan hasil render saat ini dengan akumulasi frame lalu secara proporsional. Lalu menggunakan jitter kamera kecil setiap frame untuk mengambil sampel subpixel berbeda. Nah, kualitasnya sangat baik dengan biaya GPU lebih kecil dibanding MSAA yang sebelumnya tadi. Namun ada kelemahannya, yakni bisa menyebabkan ghosting pada objek atau kamera yang bergerak cepat. Oke. Nah, di sini ada perbandingan metode anti-aliasing. Nah, untuk metodenya ada SSAA yang tadi, terus MSAA 4 kali atau yang 2 kali, terus TAA dan FXAA. Untuk yang SSAA itu kualitasnya terbaik, beban GPU-nya itu sangat berat, VRAM-nya tinggi, ghosting-nya itu tidak ada, dan use case-nya itu quality mode. Untuk MSAA yang 4 kali itu kualitasnya sangat baik, beban GPU-nya kadang sedang, kadang berat, VRAM-nya sedang, ghosting-nya itu tidak ada, dan use case-nya itu biasanya untuk game PC. Terus yang MSAA yang 2 kali itu kualitasnya baik, terus beban di GPU-nya itu sedang, VRAM-nya rendah, ghosting-nya tidak ada, terus use case-nya itu balance. Ya. Untuk yang metode TAA itu kualitasnya baik, beban GPU-nya ringan, VRAM-nya minimal, ghosting-nya itu, nah ini kadang ada. Terus use case-nya itu untuk game modern. Terus yang terakhir untuk FXAA, kualitasnya itu baik, beban di GPU-nya itu sangat ringan, VRAM-nya minimal, dan ghosting-nya itu nggak ada. Terus use case-nya itu biasanya untuk mobile atau low end. Nah, di tren modern, banyak game AA menggunakan TAA sebagai default. DLSS atau NVIDIA dan FSR atau AMD adalah metode anti-aliasing berbasis AI atau upscaling yang semakin populer karena kualitas tinggi dengan performa yang efisien. Okay. Untuk kesimpulannya pada materi ini, yakni aliasing itu adalah terjadi akibat dikritisasi piksel yang tidak mampu merepresentasikan garis kontinu, yakni menghasilkan staircase effect. Nah, jadinya diadakannya anti-aliasing, yakni teknik blending warna pada tepi objek agar transisi tampak halus secara visual bagi mata manusia. Untuk metodenya ada SSAA atau FSAA. Nah, kualitas terbaik namun sangat berat, render di resolusi super tinggi, kemudian downsample. Untuk metode selanjutnya yakni MSAA lebih efisien, hanya sumber sampel tepi poligon, shader tetap berjalan sekali, standar lama game PC. Lalu yang terakhir FXAA dan TAA, yakni metode modern. FXAA via post processing, TAA via data temporal antar frame. Nah, paling umum nih dipakai pada saat ini. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini.
Saya minta maaf bila ada kesalahan dari saya. Dan terakhir saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.